Apa sih yang dimaksud dengan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana? Jadi yang dimaksud dengan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana itu adalah sebuah syarat penting sebelum seseorang bisa dijatuhi hukuman. Jadi, dalam hukum pidana itu, seseorang hanya bisa dipidana kalau 3 hal terpenuhi. Yang pertama ada tindak pidana, yang kedua pelakunya mampu bertanggung jawab, dan yang ketiga ada unsur kesalahan. Nah, fokus kita ada di poin kedua. Menurut pasal 44 KUHP, kalau seseorang mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka dia tidak dapat dipidana. Lalu, bagaimana cara menilai kemampuan bertanggung jawab ini? Menurut pendapat para ahli, menurut Edi O.S. Hyarich menjelaskan bahwa penilaian kemampuan bertanggung jawab sangat tergantung pada kondisi jiwa pelaku. Biasanya dinilai oleh psikiater, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan hakim. Jadi, secara umum, orang yang normal dalam kehidupan sehari-hari dianggap memenuhi syarat ini. Selanjutnya, pengertian pertanggungjawaban pidana. Apa sih yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana? Jadi, pertanggungjawaban pidana itu intinya adalah siapa yang harus menanggung akibat hukum kalau terjadi tindak pidana. Seseorang baru bisa dipidana kalau dia benar-benar melakukan perbuatannya. Dia sadar dan mampu bertanggung jawab, dan dia punya kesalahan, entah itu sengaja atau karena lalai. Sederhananya, nggak semua orang yang melakukan perbuatan salah otomatis bisa dihukum. Harus dilihat dulu apakah dia paham apa yang dia lakukan, apakah dia melanggar hukum, dan apakah ada niat atau kelalaian. Faktor menentukan kemampuan bertanggung jawab. Jadi, menurut para ahli seperti Bardanawawi, Arif, dan Ruslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam kemampuan bertanggung jawab, terdapat 3 pendekatan penilaian, yaitu yang pertama pendekatan sebab untuk mencari penyebab ketidakmampuan, yang kedua pendekatan akibat untuk melihat dampak kondisi jiwa terhadap tindakan, dan yang ketiga pendekatan sebab akibat, yaitu gabungan keduanya. Para ahli seperti Muljono dan Ruslan Saleh juga menggunakan metode deskriptif normatif yang menggabungkan penilaian medis mengenai kondisi kejiwaan pelaku dengan penilaian hukum. Selain itu, terdapat 3 metode penentuan kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, metode biologis melihat kondisi fisik pelaku. Yang kedua, metode psikologis melihat kondisi mental dan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, metode biologis psikologis yang menggabungkan aspek fisik dan mental. Tahu tidak sih? Jadi dalam hukum pidana itu, orang cuma bisa dihukum kalau dia benar-benar sadar dan bisa kontrol dirinya. Nah, kalau hakim ragu apakah pelaku sadar atau mungkin punya gangguan jiwa, hukum pakai asas in dubio pro reo. Kalau ragu, jangan merugikan terdakwa dulu. Contohnya seperti ada seorang pria bernama A, dia membunuh tetangganya. Setelah dicek oleh psikiater, ternyata A mempunyai skizofrenia berat, dan waktu kejadian dia tidak bisa membedakan benar dan salah. Karena itu, A tidak dipenjara tapi dirawat di rumah sakit jiwa. Kesalahan dalam pengertian hukum pidana. Jadi, di hukum pidana itu seseorang cuma bisa dihukum kalau perbuatannya sadar dan atas kehendak sendiri. Apa saja sih kesalahan dalam hukum pidana? Nah, jadi kesalahan itu ada 2 jenis. Yang pertama, kesalahan psikologis. Dilihat dari kondisi mental pelaku, contohnya anak kecil yang memukul temannya karena belum paham akibatnya. Yang kedua, kesalahan normatif. Dilihat dari aturan atau hukum yang dilanggar. Contohnya itu, mencuri tetap salah menurut hukum meski alasannya kelaparan. Jadi, intinya hukum hanya menghukum yang sadar dan bertanggung jawab, bukan yang belum siap. Unsur
unsur kesalahan. Yang pertama, dari Bambang Purnomo. Sadar akan kesalahan artinya pelaku tahu perbuatannya salah dan bisa membedakan yang benar dan salah. Yang kedua itu dari Roslan Saleh. Pelaku bertanggung jawab, artinya pelaku punya kemampuan dan kesadaran untuk menanggung akibat perbuatannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan itu adalah seseorang hanya bisa dihukum jika ada unsur kesalahan dalam perbuatannya.